Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jaksa tak periksa Mahyildi terkait kasus korupsi dana hibah KONI Padang. Pencuri rampas telepon genggam anak-anak. Longsor di Talu tewaskan 1 warga. Hingga pejabat eselon 3 di Kabupaten Padang Pariaman ditangkap polisi. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kasus korupsi dana hibah di KONI Padang memasuki babak baru. Minggu depan, Agus Wardi dan 2 tersangka lainnya akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Padang. Jaksa menyusun 2 tuntutan yang terpisah, 1 tuntutan atas nama Agus Wardi, dan tuntutan lainnya untuk Davidson dan Nazar. Mereka berdua merupakan mantan Wakil Ketua 1 dan mantan Wakil Bendahara KONI Padang. Terpisahnya tuntutan terhadap tersangka kasus korupsi ini karena mereka mempunyai peran yang berbeda-beda, tapi melakukannya secara bersama-sama. Selama proses pemeriksaan kasus korupsi dana hibah KONI Padang yang bergulir sejak September tahun lalu, Kejaksaan tak memeriksa Mahyildi. Mantan Wali Kota Padang dan Gubernur Sumatera Barat saat ini baru akan diperiksa atau didengarkan keterangannya tergantung dari hasil persidangan. Nanti kita lihat di fakta persidangan, apabila nanti kita menemukan fakta-fakta terbaru di dalam persidangan nanti sesuai dengan penetapan dari pengadilan atau dari hakim-hakim yang akan memeriksa perkara ini, itu akan memungkinkan kita lakukan pemanggilan terhadap gubernur. Padahal sebelum Agus Wardi ditahan, pengacaranya menyebut keterlibatan Mahyildi secara gamblang dalam kasus tersebut. Agar kejaksaan memeriksa Ketua PSP yaitu Mahyildi atau pada saat itu Wali Kota Padang dan pada saat ini Gubernur Sumatera Barat. Saya minta kejaksaan untuk segera memanggil sebagai saksi atau memintai keterangan beliau dalam perkara ini agar terang benderang permasalahan ini. Siapa seharusnya yang bertanggung jawab dalam persoalan ini. Kisru dana hibah di KONI Padang ini mencuat karena terjadi penyimpangan penggunaan anggaran yang menyebabkan kerugian negara hingga 3,1 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Padang menetapkan 3 orang tersangka setelah memeriksa 10 orang saksi. Robiham melaporkan dari Padang. Setelah berjibaku selama lebih dari 24 jam, arus lalu lintas dari Simpang 4 di Pasaman Barat menuju Panti di Pasaman kembali normal. Jalan pintas sepanjang 40 km itu telah bisa dilalui kendaraan. Sebelumnya jalan ini putus total karena tertutup material longsor akibat hujan deras yang mengguyur Pasaman Barat sepanjang Selasa lalu. Tak tanggung-tanggung, longsor di sepanjang jalan ini terjadi di 5 lokasi yang berdekatan. Longsor terparah terjadi di daerah Polongan Anam yang menutup badan jalan sepanjang 100 meter dengan tinggi material longsor sekitar 2 meter. Pemerintah mengerahkan 2 alat berat untuk mengevakuasi material longsor yang menutup badan jalan. 1 alat berat milik pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, satunya lagi dikirim dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Barat. Petugas memprioritaskan jalan tersebut bisa dilalui sepeda motor pada Rabu siang, karena hari itu bertepatan dengan hari pasar di daerah Talu. Namun menjelang Rabu malam, seluruh material longsor yang menutup badan jalan berhasil dienyahkan petugas dan jalan pun kembali bisa dilalui oleh semua kendaraan. Alat berat kalau dari Pemda Pasaman Barat 1, terus dari Provinsi 1 tuh yang dari arah Talu. Kita dari arah Seperempat menuju Talu. Kalau kendaraan roda 2 udah bisa dilewati, udah lancar, udah bisa menuju Pasar Talu. Kebetulan sekarang kan hari Pasar Talu. Jadi kita usahakan sampai jam 1 nanti mudah-mudahan udah bisa lewat kendaraan mau menuju Pasar Talu.
Selain dikerjakan oleh staf PUPR Pasaman Barat, evakuasi material longsor juga dibantu polisi dan warga sekitar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Longsor yang terjadi di ruas Jalan Simpang 4 menuju Pasaman pada Selasa malam, tepatnya di Jorong Polongan Anam, Nagari Talu, menyebabkan arus lalu lintas putus total. Ratusan warga terjebak di kedua sisi jalan itu. Warga yang hendak ke Panti atau Talu tertahan di Jorong Pasanggiang. Begitu juga halnya dengan warga yang hendak ke Simpang 4 tertahan di Jorong Polongan Anam. Padahal hari Rabu merupakan hari pasar di Nagari Talu. Pasar di daerah ini termasuk pasar yang besar di Pasaman Barat. Maka tak mengherankan jika setiap hari pasar, para pedagang keliling akan mendatangi pasar Talu untuk berjualan. Namun Rabu lalu, pedagang tak bisa menempuh perjalanan ke Talu karena petugas masih berjibaku mengenyahkan material longsor yang menutup badan jalan. Tak mau rugi karena dagangannya tak bisa dijual, beberapa pedagang menggelar dagangannya di sekitar daerah Pasanggiang. Momen menunggu jalan dibuka digunakan pedagang untuk berjualan. Maka dalam sekejap, tempat penantian warga yang terhalang jalan longsor berubah menjadi pasar kaget. Aneka barang dijual pedagang di daerah itu, mulai dari makanan, sayuran, hingga buah-buahan. Pedagang nekat berjualan di daerah itu agar dagangannya tidak busuk dan layu yang mengakibatkan mereka rugi. Akibat di jalan longsor, Pak. Jadi sebelumnya jualan di mana? Sebelumnya jualan di Pasar Talu. Jadi sekarang Pak? Ini istilahnya pasar darurat. Nah, dadakan. Nggak bisa lewat, Pak. Jalannya ditutup jalan longsor tuh kan. Jadi buka tadi sini sekitar jam berapa? Sekitar jam 7:30 lah, Pak. Warga sekitar menyambut baik kehadiran pasar kaget tersebut karena mereka tak perlu harus belanja ke pasar Talu yang berjarak 20 km dari desa mereka. Ya karena adanya tanah longsor, ya kebetulan pasarnya baru buka, ya terpaksa di sini dulu. Ya setengah sini, setengah ada yang di pasar, ya tempat biasa. Ini warganya tidak belanjanya itu ya sedikit lah tidak mencukupi di sini. Nah, sekarang belum masih bisa, masih orang alat masih kerja sekarang. Pasar kaget yang muncul di Pasanggiang merupakan bentuk tindakan taktis yang dilakukan pedagang memanfaatkan situasi tanpa harus merugikan orang lain. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Bocah kelas 4 sekolah dasar ini meraung sekeras-kerasnya saat berbaring di bangsal sebuah rumah sakit karena akan dikitan. Sang bocah menjerit kesakitan, padahal saat itu dokter dan perawat yang akan mengkitanya justru belum melakukan tindakan apapun. Barangkali informasi yang salah tentang sakit yang dirasakan saat dikitan menghantui perasaan bocah ini. Namun, saat dokter dan perawat melaksanakan kitan, sang bocah justru tak merasakan apa-apa dan hanya sedikit meringis. Bahkan ada yang mencoba melihat langsung proses kitan tersebut karena merasa tak yakin jika bagian tubuhnya dipotong. Tapi sang bocah justru tak merasakan apapun. Barangkali anak-anak yang akan dikitan ini tak mengetahui jika sebelum dikitan mereka disuntik kebal sebelumnya, sehingga area yang dibius lokal menjadi kebas dan bocah tak merasakan sakit. Tingkah bocah yang dikitan ini justru menjadi hiburan bagi keluarga yang mengantarkannya karena mereka merasa geli dengan tindakan anaknya yang menangis saat sebelum dikitan, tapi tak merasakan sakit ketika proses kitan berlangsung. Peserta kitan sendiri hanya merasa sedikit sakit saat disuntik, namun setelah itu mereka tak merasa kesakitan. Indah. Awalnya? Rasa kena suntik gak ada rasa sakit. Terus Kalau kena jahit senang aja, gak ada rasa sakitnya dan takut.
Sakit pas suntik juga. Apanya yang sakit? Pas suntik. Pas suntik juga. Emangnya kenapa suntiknya? Sakit aja. Sakit aja. Selain dikitan secara gratis, bocah yang berasal dari keluarga miskin ini juga diberi kain sarung, buku dan uang saku oleh penyelenggara kitan. Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan sosial yang dilakukan oleh Forum Kota Sehat Pariaman yang bekerja sama dengan sebuah rumah sakit. Kita bersama-sama ingin berbuat untuk masyarakat, apa yang bisa kita lakukan. Nah, mumpung sekarang anak-anak sekolah libur, jadi kesempatanlah untuk bisa melakukan bakti sosial khususnya kepada dusanak-dusanak awak yang tidak mampu. Saat libur sekolah seperti sekarang ini, banyak digunakan oleh bocah laki-laki murid sekolah dasar untuk kitan sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan oleh seorang lelaki muslim. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Oh, pengarahnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Arus lalu lintas Simpang 4 menuju Panti di Pasaman kembali normal. Longsor di Talu tewaskan 1 warga. Hingga pejabat eselon 3 di Kabupaten Padang Pariaman ditangkap polisi. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Dengan melihat sesaat hasil rekaman kamera pengintai, anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil mengidentifikasi pelaku begal yang terjadi di depan sebuah toko di Jalan Joni Anwar, Padang. Pelaku tersebut bernama Fajar dan kerap nongkrong di daerah Lubuk Buaya. Dalam catatan polisi, Fajar bukanlah anak kemarin sore. Meski baru berusia 22 tahun, pemuda pengangguran ini telah sering berurusan dengan polisi. Di Polresta Padang saja, Fajar telah 2 kali keluar masuk penjara. Jika digabung dengan hasil tangkapan polsek lainnya, Fajar telah 5 kali merasakan dinginnya lantai penjara. Karena sepak terjangnya telah dikenal, polisi pun dengan mudah menangkap Fajar. Rabu malam, polisi berhasil meringkus Fajar di Jalan Adinegoro, pinggiran Kota Padang, tak jauh dari tempat dirinya biasa nongkrong. Informasi dari Fajar, polisi juga berhasil menangkap Johan, rekan Fajar yang ikut membegal telepon genggam kakak beradik Selasa malam. Meski awalnya membantah keterlibatannya dalam aksi kejahatan, kedua pelaku ini pun akhirnya mengaku saat diperiksa polisi di Mapolresta Padang. Telah kita amankan 2 orang tersangka pelaku curas, yang mana tersangka pertama kita amankan di Jalan Adinegoro, dan setelah dilakukan pengembangan, kita amankan 1 orang lagi di Pasar Jamba. 365 pencuri dengan kekerasan. Itu kabarnya terekam CCTV atau bagaimana? Tersangka melakukan aksinya terekam CCTV dan setelah dipelajari. Aksi merampas telepon genggam yang dimainkan anak-anak marak terjadi di Padang akhir-akhir ini. Modusnya, pelaku menghampiri korban dan menggertaknya. Setelah itu korban dibawa dengan sepeda motor. Dalam perjalanan, telepon genggam korban dirampas dan korban ditinggal di pinggir jalan begitu saja. Dari Padang, Alfi melaporkan. Pedagang sate merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak negatif penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi di Sumatera Barat. Selain harus mengurangi keuntungan karena mahalnya harga daging, konsumennya pun menurun drastis. Seperti yang dialami oleh Rio, pedagang sate yang berjualan di daerah Bungopasang, Kota Tangah, pinggiran Kota Padang ini. Sebelum PMK mewabah, Rio bisa menghabiskan 1.000 tusuk daging sate dari 3 kg daging. Namun saat ini, Rio hanya bisa menghabiskan 1 kg daging yang menghasilkan 300 tusuk sate.
Agar tetap bisa berjualan, Rio menaikkan harga satenya dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp18.000 atau naik sekitar 20%. Kenaikan ini tak sebanding dengan naiknya harga daging yang mencapai 90%, harga cabai yang naik 100%, hingga harga bawang yang naik lebih dari 50%. Daging, cabai, dan bawang merupakan bahan utama yang dibutuhkan Rio untuk berdagang sate. Menaikkan harga jual hanya 20% terpaksa ditempuh Rio agar pelanggannya tak hilang. 3 kilo. Nah, untuk saat ini Pak? Oh, sekarang agak merosot, paling 1 kiloan lah. 1 kilo. Itu berdampak juga terhadap omsetnya Pak ya? Iya. Kira-kira persentasenya kurang omsetnya berapa persen tuh Pak? Kalau sekarang 50% lah. 50% nih Pak ya? Oke. Harapannya Pak? Harapannya kembali stabil kayak semula lah. Keengganan warga membeli sate Rio bukan disebabkan harganya yang bertambah dari biasanya. Namun konsumen enggan mengkonsumsi daging karena khawatir tertular penyakit mulut dan kuku. Sedikit was-was, tapi mau gimana? Kalau nggak keluar kan juga nggak enak. Mudah-mudahan cepat hilang lah ya PMK yang sekarang, biar nggak ada lagi wabah-wabah yang lain. Sedikit was-was, tapi saya tetap suka sate, Pak. Harapan saya PMK ini hilang, jadi nggak was-was ya, Pak. Warga berharap pemerintah bisa membasmi wabah PMK secara konkret agar mereka tak lagi khawatir mengkonsumsi daging. Robiham melaporkan dari Padang. Anissa Satria, Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Padang Pariaman, ditangkap polisi dari Satres Narkoba Polres Pariaman di daerah Lohong, pusat kota Pariaman. Saat ditangkap, polisi menemukan 3 paket sabu-sabu, belasan kantong plastik kecil, dan sebuah timbangan digital. Bagi polisi, keberadaan timbangan ini menjadi indikasi kuat jika Anissa Satria adalah pengedar sabu-sabu. Sepak terjang Anissa sebagai pengedar telah diketahui polisi sejak lama. Namun Satres Narkoba Polres Pariaman tak mau bersikap gegabah. Karena jika Anissa ditangkap tanpa mengantongi barang bukti, maka Anissa tak bisa ditahan. Anissa Satria merupakan pegawai yang fenomenal di Padang Pariaman. Meski pernah menjadi pesakitan selama lebih dari 1 tahun di lembaga pemasyarakatan, karena kasus narkoba, Anissa tak dipecat sebagai pegawai negeri sipil. Bupati Padang Pariaman bahkan mengangkat Anissa sebagai Kabag Prokopim, salah satu jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Wakil Bupati Solo, Firman Pandu, diperiksa polisi selama 12 jam terkait kasus mahar politik pada Pilkada 2020 lalu. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan yang kedua kalinya karena polisi ingin melengkapi berkas acara pemeriksaan Firman Pandu. Kasus ini mencuat ke permukaan setelah kedua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solo ini dilaporkan oleh Iriandi Datuk Tumanggung. Korban merasa ditipu karena telah menyetor uang mahar politik 850 juta rupiah sebagai salah satu syarat untuk dicalonkan Partai Gerindra sebagai salah satu calon bupati atau calon wakil bupati Kabupaten Solo. Namun yang terjadi setelah itu adalah Iriandi tak dicalonkan sebagai calon wakil bupati, tapi Partai Gerindra justru mencalonkan Firman Pandu sebagai calon wakil bupati yang berpasangan dengan Epierdi Asda sebagai calon bupati yang diusung Partai Amanat Nasional. Untuk sementara waktu, warga Pasir Baru di Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman bisa berlega hati. Pasalnya, ombak yang menghantam bibir pantai bisa teratasi karena warga memperoleh ratusan karung plastik yang disumbangkan oleh sebuah organisasi sosial. Abrasi di daerah ini sangat mengkhawatirkan. Dalam setahun terakhir, hampir 70 meter daratan dikikis ombak dan berubah menjadi pantai. Puluhan rumah warga menjadi korban akibat abrasi ini. Untuk mengatasinya,
Warga telah berulang kali mohon bantuan pemerintah Padang Pariaman, namun hingga saat kini permohonan tersebut belum ditanggapi. Secara teknis, abrasi di daerah ini hanya bisa dicegah dengan membangun batu pemecah ombak yang menjorok ke laut sepanjang 50 meter. Batu tersebut baru berfungsi optimal jika dibangun dalam jumlah banyak dan berjarak 50 meter. Hujan deras yang mengguyur daerah Pasaman Barat sepanjang Selasa menyebabkan longsor di beberapa titik dan menutup ruas jalan Simpang 4 menuju Panti. Akibatnya jalan itu tak bisa dilalui selama lebih dari 24 jam. Longsor tersebut juga menewaskan seorang warga. Petugas harus berupaya keras menemukan jasad korban yang tertimbun material longsor karena proses evakuasi menggunakan peralatan yang sederhana. Usai ditemukan, polisi dan warga terpaksa harus mengusung jenazah korban dengan berjalan kaki sejauh lebih dari 5 km karena ambulans tak bisa menempuh jalan tersebut karena tertutup longsor. Material longsor baru bisa dienyahkan petugas keesokan harinya dan jalan raya Simpang 4 menuju Panti telah bisa dilalui pada Rabu malam. Longsor yang terjadi pada Selasa lalu merupakan longsor yang ketiga kalinya yang menimpa daerah tersebut usai gempa Pasaman Barat akhir Februari lalu. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Afrin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.